Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala jami'in ni'am. Fanaqulu alhamdulillahi alladzi bi ni'matihi tatimmu salihat. Alhamdulillah thumma alhamdulillah alladzi ja'alana min ummati sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa ba'd. Alhamdulillah, puja-puji syukur kehadirat Allah Rabbul Izzah. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa pula salawat dan salam untuk para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah kita semua termasuk di dalamnya. Berharap kita semua kelak mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih dalam series Bani Mustalik ya. Tahun kelima setelah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertemuan terakhir terkait dengan khabarul ifk atau hadithatul ifk, peristiwa hoax, peristiwa fitnah yang terjadi kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Ini salah satu di antara gangguan dari orang-orang munafik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, yang cukup menggoncang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga Aisyah radhiyallahu anha ya. Sebulan lamanya berita itu liar ya, sampai kemudian nanti Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang membebaskan Aisyah dari semua tuduhan ya. Itu kisah khabarul ifk. Jadi singkat saja, Aisyah radhiyallahu anha yang tertinggal pasukan saat itu akhirnya diantar oleh pasukan terakhir yang menyisir jalan ya, Safwan ibnu Mu'attal radhiyallahu anhu. Lantas kemudian tidak ada obrolan macam-macam dalam perjalanan antara Ummul Mukminin Aisyah dan Safwan ibnu Mu'attal hingga tiba di mana pasukan beristirahat. Disitulah orang-orang munafik melihat Aisyah tidak berjalan bersama Rasulullah, melainkan dengan pria lain, kan begitu kemarin ya. Akhirnya digorenglah isu. Kebetulan sampai di kota Madinah, Aisyah radhiyallahu anha sakit, sehingga beliau minta izin sama Rasulullah untuk tinggal di rumah ayah dan di rumah ibunya. Jadi nggak dapat info apa-apa. Info di luar, info di Madinah udah liar kemana-mana. Aisyah selingkuh, Aisyah berzina, dan lain segala macam dari khabar-khabar yang nggak layak untuk disematkan kepada istri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Rasulullah pun tidak bisa menjawab apa-apa karena belum ada turun wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Ini juga menjadi bukti bahwa Rasulullah nggak bisa sembarangan ngomong. Tidaklah Rasulullah berucap kecuali itu adalah tuntunan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal kan kalau kita mikir ya gampang-gampang saja, Rasulullah tinggal konferensi pers, klarifikasi, nggak mungkin lah istri saya kayak begitu gitu. Tapi Rasulullah tidak berbicara kecuali itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Walhasil menunggu sekian lama ya, hingga nanti akhir ceritanya tatkala Aisyah radhiyallahu anha sedang diantar ke belakang oleh salah satu kerabatnya yang juga bantu-bantu di rumahnya, namanya Ummu Mistah ya, sebagian dengan bikastri mim, Mistah ya. Jadi umminya atau ibunya Mistah. Mistah yang dimaksud Mistah bin Usasa ya. Lagi diantar ke belakang, tiba-tiba Ummu Mistah kesandung. Begitu kesandung dia sebut ya,
Kaisa Mistah, celaka Mistah katanya. Kagetlah Aisyah dengar, kok ibunya Mistah malah misuh-misuh tentang Mistah gitu. Kok ngomong bahwa Mistah ini celaka? Diklarifikasi sama ibunya, wahai Ummu Mistah, kok ngomong begitu? Bi sama kult, nggak layak ngomong begitu sama anakmu sendiri gitu. Akhirnya Ummu Mistah cerita, emang Aisyah nggak tahu informasi yang beredar selama ini. Yang salah satu informannya yang menyebarkan informasi adalah Mistah. Aisyah tahu enggak? Enggak tahu, kata Aisyah. Ceritalah Ummu Mistah, di luaran sana rame Aisyah, orang-orang membicarakan dirimu. Saat Sofwan ibnu Mu'attal mengantarkan dirimu ketemu dengan pasukan, tersiar berita bahwa engkau selingkuh dari Rasulullah SAW. Aisyah tidak percaya dengan kisah itu. Aisyah sakit hati, kecewa dengan peristiwa itu karena nggak ada yang informasikan ke beliau. Ya, radhiyallahu anha. Sampai di rumah nangislah beliau itu. Kemudian datanglah Rasulullah SAW ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Aisyah bercerita dalam hadis panjang ini, memang saya nggak ngelihat ada gelagat yang aneh dari Rasulullah. Tapi biasanya kalau saya sakit, Rasulullah perhatian sekali kepada saya. Ini tumben-tumbenan, saya sakit, Rasulullah dinginnya luar biasa. Ya, datar-datar saja sama saya. Itu saja yang membedakan. Ternyata ini toh berita yang tersiar. Ya. Maka sesampainya Rasulullah SAW di rumah Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah hanya menanyakan kabar saja, Aisyah bagaimana kabarnya gitu. Ya, terus kemudian Aisyah hanya bisa nangis saja. Ya, disitulah Rasulullah SAW berkata kepada Aisyah, Aisyah, berarti kau sudah tahu informasinya ya, kata Rasul. Ya Aisyah, fa innahu qad balagani anki kaza wa kaza, fa in kunti bari'ah fasayubarri'ukillah, wa in kunti almamti bi dzambin fastaghfirillah wa tubi ilaih. Perkataan Rasulullah SAW. Aisyah, tersiar kabar sampai ke telinga saya tentang ini dan tentang itu. Ini semua mengenai dirimu ya Aisyah. Rasulullah SAW mengatakan kepada Aisyah Ummul Mukminin, Aisyah, kalau memang engkau tidak bersalah Aisyah, Allah pasti akan membebaskan dirimu, pasti. Tapi ya Aisyah, kalau memang ternyata engkau melakukan perbuatan yang tidak baik itu ya Aisyah, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta ampun ya Aisyah. Ini keluar dari siapa? Lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disitulah makin pecah tangis Aisyah radhiyallahu anha. Ternyata suaminya nggak percaya 100% kepada dirinya. Yang lantas dia datangi ayahnya, digoncangkan tubuh ayahnya, ayah tolong jawab sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa saya nggak seperti apa yang beliau duga. Ayah ini kan ayah saya, ngomong dong sama Rasulullah, kasih tahu kalau saya nggak pernah melakukan hal kayak begitu. Abu Bakar cuman bilang, wallahi la adri ma aqul, saya nggak tahu harus ngomong apa, kata Abu Bakar As-Siddiq. Jangankan saya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum bisa ngomong apa-apa, kata Abu Bakar. Dia datangi umminya, dia menangis sejadi-jadinya di hadapan umminya. Ya ummah, wahai ummi, tolong kasih tahu sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tolong kasih tahu sama Rasul, apa mungkin saya berzina berselingkuh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Umi kan tahu, Umi yang ngerawat saya dari kecil sampai besar kayak begini. Tolong dong ngomong sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ajib li Rasulillah, tolong kasih tahu sama Rasulullah. Lagi-lagi ibunya bilang, wallahi la adri maza aqul, saya nggak tahu harus ngomong apa ya Aisyah. Ya. Terus Aisyah di tengah kesedihannya, beliau mencoba menenangkan diri. Ya. Terus dengan kekuatan yang beliau miliki, dia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada ayahandanya dan kepada ibundanya. Apa kata Aisyah? Wallahi laqad araftu annakum qad sami'tum bihadza hatta istaqarra fi nufusikum wa sadaqtum bihi. Fa in qultu lakum inni bari'ah wallahu ya'lamu anni bari'ah la tasduquni fi dzalik. Wa la in i'taraftu lakum bi amrin wallahu ya'lamu anni bari'ah la tasduqunnani. Inni wallahi ma ajidu li walakum masalan illa kama qala Abu Yusuf fasabrun jamil wallahul musta'an ala ma tasifun. Aisyah bilang, demi Allah, aku udah tahu
bahwa kalian sudah mendengar desas-desus ini, dan kalian pengen aku mengakui kesalahan yang gak pernah aku lakukan. Demi Allah, kalau aku berkata bahwa aku gak pernah melakukan itu, mungkin kalian gak percaya. Padahal saya benar-benar gak ngelakuin itu, kata Aisyah. Dan kalaulah kemudian saya mengaku kepada kalian saya melakukan perbuatan buruk itu, padahal saya gak ngelakukan, mungkin kalian akan percaya. Demi Allah, saya nggak bisa apa-apa kecuali hanya saya akan berbicara seperti apa yang dulu ayahnya Yusuf berkata kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayahnya Yusuf siapa? Nabiullah, ayahnya Yusuf. Nabiullah Yakub alaihi salam. Ya. Ketika Nabiullah Yusuf alaihi salam diceritakan bahwa Nabiullah Yusuf ini dimakan serigala, apa yang terjadi? Sedih luar biasa kan? Ya. Sedihnya luar biasa. Aisyah radhiyallahu anha menggambarkan sedihnya kayak begitu. Cuman saya pengen mengucapkan apa yang dulu ayahnya Nabiullah Yusuf katakan, fasabrun jamil, bersabarlah dengan sesabar-sabarnya. Wallahul musta'an, Allah yang akan memberikan bantuan itu. Ala ma tasifun, ya, dari apa yang kau harapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang akan membantu saya. Lantas kemudian kata Aisyah dalam hadisnya, "Tsumma tahawaltu fattaja'tu ala firashi." Setelah itu saya lari ke kamar, saya nangis jadi-jadinya di kamar. Rasulullah terdiam. Ibundanya terdiam. Ayahandanya Abu Bakar As-Siddiq pun terdiam mendengar ucapan sang putri Aisyah radhiyallahu anha. Tidak lama kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai berkeringat. Terlihat berat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pertanda bahwa wahyu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu tidak lama dari peristiwa Rasulullah terlihat berat, penat, berkeringat, tiba-tiba Rasulullah tersenyum. Ya. Senyum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa yadhak. Fakanat awwalu kalimatin takallama biha an qala abshiri ya Aisyah, amma wallahi barra'akillah. Terus Rasulullah yang pertama kali keluar dari lisannya, Aisyah, kabar gembira ya Aisyah. Itu yang keluar dari lisan Rasulullah, saking bahagianya. Kabar gembira ya Aisyah, Allah sudah membebaskan dirimu ya Aisyah. Terus kemudian ibundanya terasa senang, Abu Bakar pun bergembira setelah Rasulullah SAW mendapatkan wahyu dari Allah tentang pembebasan Aisyah radhiyallahu anha. Si ibu bilang sama Aisyah, sang ibunda, "Qumi ilaihi ya Aisyah, ay ushkuri." Aisyah, terima kasih sama Rasulullah SAW. Rasul sudah mengabarkan berita yang sangat menggembirakan ya Aisyah. Datangi Rasulullah, ucapkan terima kasih ya Aisyah. Aisyah bilang, fakultu, aku waktu itu berkata kepada ibuku, la wallahi, enggak ya Umi, bukan kepada Rasulullah. La akumu ilaihi wala ahmadu illallah. Yang hari ini, yang saat ini setelah aku mendengar informasi dari Rasulullah, hanya satu yang aku pengen berterima kasih, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau saat itu sadar betul bahwa tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak ada yang membebaskan dirinya dari desas-desus yang tidak benar kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau sadar betul bahwa bersandar dan minta tolong hanya kepada Allah, maka berterima kasih juga hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menggambarkan dan mengajarkan kepada kita semua. Kadang kita ini terlalu bersandar kepada makhluk, kadang kita terlalu bersandar kepada sesama kita. Padahal ketika kita bersandar, menggantungkan harapan kepada sesama kita, itu sejatinya adalah kekecewaan yang kita sengaja. Kalau tidak mau kecewa, bersandarlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini kisah tentang khabarul ifk. Kisah belum selesai, jemaah yang dimuliakan Allah. Kisah beralih kepada Abu Bakar As-Siddiq. Tadi disebutkan Aisyah tahu desas-desus yang ada di kota Madinah dari Ummu Mistah, ibunya Mistah bin Usasah. Dan Mistah bin Usasah masih kerabat dengan Aisyah radhiyallahu anha, masih saudaraan. Tapi Mistah inilah yang menggembar-gemborkan informasi bahwa Aisyah selingkuh, Aisyah berzina.
Mistah bin Usasah masih kerabat dengan Aisyah. Kita kalau punya kerabat kayak gitu gimana kira-kira Pak? Kecewa pasti kan. Ini saudara kita yang kita harapkan bisa ngebantu saat adanya masalah, tapi malah memperburuk masalah. Lebih parahnya lagi, Mistah bin Usasah adalah seseorang yang mendapatkan bantuan rutin dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu karena kefakiran dan kekerabatannya. Jadi Abu Bakar memilih Mistah untuk mendapatkan porsi utama dalam sedekah beliau. Ya, ini juga nanti gambaran buat kita ya, bahwa sedekah yang paling utama adalah sedekah kepada keluarga atau kerabat, karena pahalanya double-double Pak. Pahala sedekah dapat, pahala ngejalin silaturahim dapat ya. Jadi Mistah ini salah satu yang mendapatkan bantuan rutin dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ya. Karena abi yunfiku ala Mistah liqarabatihi minhu wa li faqrih. Ayah saya Abu Bakar sejatinya rutin ngasih sedekah kepada Mistah. Namun karena kejadian itu, Mistah yang menggoreng berita, bahkan menyebarkan informasi hoax tersebut ya, sehingga Abu Bakar berkata, wallahi la unfiku alaihi syai'an abada ba'da allazi qala li Aisyah. Setelah apa yang dia lakukan pada Aisyah, berita-berita bohong yang dia sebarkan itu, saya nggak mau lagi untuk berinfak kepada Mistah bin Usasah. Kalau kita di posisi Abu Bakar melakukan hal yang sama enggak kira-kira Pak? Sama, manusiawi lah. Kecewa kita sama seseorang kan. Gimana enggak bantuan rutin karena kita ngerasa saudara, tapi lantas begitu kita dapat masalah, alih-alih ngebantu malah makin memperburuk gitu. Kalau tahu begitu ya udah jangan harap lagi kita bisa ngasih sama orang yang sudah kita bantu itu ya. Begitupun Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arda. Tapi lantas Abu Bakar As-Siddiq, orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pun mendapatkan arahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menurunkan ayatnya ya. Wala ya'tal ulul fadli minkum wasa'ah ayyutu ulil qurba ila qawlihi alla tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Surah An-Nur ya. Apakah orang-orang yang diberikan kelebihan serta kelapangan di antara kalian itu bersumpah untuk tidak lagi memberikan bantuan kepada kerabat-kerabatnya, padahal sudah Allah kasih kelebihan ya. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Apakah kalian tidak suka? Apakah kalian tuh tidak mau Allah mengampuni dosa-dosa kalian? Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang ya. Lantas turunnya ayat itu disadari oleh Abu Bakar As-Siddiq, ini Allah sedang berbicara tentang saya gitu. Disitulah Abu Bakar As-Siddiq berkata ya, bala wallahi inni la ahabbu ayyaghfirallahu li. Demi Allah, aku lebih senang untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Faraja'a ila Mistah an-nafaqa allati kana yunfiquha alaih. Lantas kemudian Abu Bakar kembali berinfak rutin kepada Mistah bin Usasah ya. Dikalahkan itu egonya ya, untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat yang hatinya bersih itu dicontohkan salah satu oleh Abu Bakar As-Siddiq. Mendapatkan nasihat, dia segera tersadar. Ada orang nasihat diberikan, dia kekeh dengan kesalahan yang dia yakini itu ya. Kenapa kok bisa begitu? Hatinya kelewat keras. Namun orang-orang yang hatinya lunak, hatinya itu bersandar kepada Allah, hatinya itu 24 jam untuk Allah dan Rasulnya, itu mudah menerima nasihat. Abu Bakar kan kurang kecewa apa sama Mistah itu, tapi begitu dengar satu ayat dari Allah Subhanahu wa taala berubah langsung. Tidak jadi saya memboikot Mistah itu. Kembali diberikan nafkah kepada Mistah bin Usasah. Walaupun berat lah kita. Apa nggak kecewa? Pasti kecewa. Abu Bakar juga manusia seperti kita ya, kecewa. Tapi dia lebih mementingkan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam ya. Baik, kejadian itu berlalu. Lantas kemudian beberapa orang yang menyebarkan informasi hoax itu diberikan hukuman had ya. Hudud ini hukuman yang diberikan ya,
terhadap orang-orang yang menuduh wanita baik-baik berselingkuh. Ya. Salah satunya itu ya, ramyul muhsanat, ya, melemparkan berita bohong kepada wanita baik-baik. Ya. Hukumannya apa? 80 cambuk. Itu diberikan kepada Mistah bin Usasah, Hasan bin Sabit, sama Hamnah bintu Jahsh. Ya. Ini unik nih nanti kisahnya. Kenapa kok yang dikasih had itu 3 orang tadi? Bukannya yang merupakan sumber tersebarnya fitnah. Siapa sumbernya? Bukan. Mistah ini hanya riak-riak kecil saja. Sumbernya dari Abdullah bin Ubay bin Salul, Pak. Jadi yang awal-awal gembar-gemborin Abdullah bin Ubay bin Salul. Kan dia yang dari pertama tuh. Semenjak selesainya perang Bani Mustalik, yang ngompor-ngomporin kaum muslimin. Ada perselisihan sederhana antara orang muhajirin sama ansar. Lantas kemudian dipanas-panasin nih sama siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul dari awal nih pada perang Bani Mustalik. Sampai mau bunuh-bunuhan antara muhajirin sama ansar akibat provokasi dari Abdullah bin Ubay bin Salul, sampai kemudian diredam sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, munafik begitu, dia nyari-nyari kesempatan untuk bisa melemahkan kaum muslimin, padahal dia bagian dari kaum muslimin. Itu belum selesai, terjadi lagi nanti Aisyah radhiyallahu anha yang diantarkan oleh sahabat Safwan ibnu Mu'attal. Udah jelas-jelas adabnya kurang apa lagi. Aisyah berkata, Safwan gak ngomong apa-apa kecuali satu saja saat menemui diriku sedang sendirian. Dia mengucap kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu satu-satunya kalimat yang saya dengar dari Safwan ibnu Mu'attal. Gak ada lagi kalimat yang lain. Gimana kami mau selingkuh? Ngobrol aja enggak di jalan. Tapi lantas Abdullah bin Ubay bin Salul yang punya andil besar nih, ngompor-ngomporin, tapi beliau terbebas dari hukuman itu. Ya. Kok bisa? Ibnul Qayyim memberikan satu pendapat, ya, kata Syekh Ramadan Al-Buti, pengarang kitab ini. Karena pada saat itu Abdullah bin Ubay bin Salul ini licik luar biasa. Dia menggembar-gemborkan informasi, tapi dia bawa nama orang seolah cerita itu bukan dari dirinya. Jadi dia ini pintar merangkai kata. Dia sebarkan fitnah itu tapi seolah bukan dari dirinya, dia dapatkan dari orang lain, disebarkan ke orang banyak. Kebenaran yang agak vokal 3 orang itu. Mistah bin Usasah agak vokal, Hamnah bintu Jahash agak vokal, Hasan bin Sabit agak vokal. Inilah yang kena dera. Karena hukuman had, hukuman dera itu hanya diberikan kepada orang yang jelas-jelas, ya, jelas-jelas dia menuduh perempuan baik-baik berzina. Ya, yang kelihatan 3 tokoh itu. Abdullah bin Ubay bin Salul di belakang layar, jagoan kayak begitu tuh, Pak. Tapi jagoan munafik masalahnya ini. Ya. Jadi menggerogotinya orang-orang munafik tuh dari dalam luar biasa. Ya, berat. Ya. Abdullah bin Ubay bin Salul sebenarnya sudah layak untuk mendapatkan hukuman untuk dibunuh seharusnya. Ya. Dia nuduh istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Biang keroknya kan dia. Ya. Sampai kemudian pada peristiwa adu dombanya antara muhajirin sama ansor kan juga gara-gara dia. Ya. Dia bilang ini kita kayak orang-orang Arab terdahulu yang berkata, kalian menggemukkan anjing sampai anjingnya gemuk dan menggigit kalian. Itu sama ketika kalian menampung orang-orang muhajirin. Kalian sediakan tempat untuk mereka, kalian kemudian bersosialisasi dengan baik dengan mereka, akhirnya jumlah mereka lebih banyak, mereka akan menghabisi kalian. Begitu tuh provokasinya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya. Rame sampai mau bunuh-bunuhan. Ya. Tapi lantas kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang cerdas dalam mengambil sikap, bijak dalam mengambil sikap. Itu adalah sifat-sifat penopang beliau sebagai seorang nabi, utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Harus cerdas kan? Harus bijak. Seorang nabi itu sifat wajib bagi Rasul itu. Ya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa menenangkan riak-riak perselisihan itu. Ya. Umar yang nggak sabaran, Umar bin Khattab datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah,
apa ndak saya bunuh saja orang ini nih, Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya. Kita bunuh saja ya Rasul, eksekusi saja, keterlaluan sudah. Tapi apa kata Rasulullah? Enggak begitu caranya Omar. Apa kata orang nanti? Coba kau fikirkan baik-baik, jangan kau bawa emosimu. Seandainya orang berkata Muhammad membunuh sahabatnya sendiri, karena beliau bersyahadat kan, ahlul qiblah. Abdullah bin Ubay bin Salul itu bersyahadat. Maka apa nanti kata orang-orang muhajirin atau kata orang-orang ansor yang lain? Bahwa Muhammad membunuh sahabatnya sendiri. Oh, bisa makin chaos, bisa makin gak terkendali keadaannya. Ya. Informasi untuk mengeksekusi Abdullah bin Ubay bin Salul juga kedengeran sama putra beliau Abdullah. Ini kita ceritakan di pertemuan sebelumnya. Ya. Abdullah bin Ubay bin Salul punya anak, namanya sama, Abdullah juga. Dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apa benar saya dengar informasi yang tersiar bahwa ayah saya ini akan dibunuh, bahwa ayah saya akan dieksekusi karena perbuatannya menghasut kaum muslimin antara muhajirin sama ansar." "Ya Rasulullah, kau tahu aku di antara anak-anak yang paling taat patuh sama orang tua. Walaupun ayahku kayak begitu ya Rasul. Ya Rasul, saya takut kalau engkau perintahkan seseorang untuk membunuh ayahku Ubay bin Salul, setelah ayah saya terbunuh ada dendam dalam hati saya. Nanti ketemu di jalan dengan pembunuh ayah saya bunuh orang itu. Malah saya yang berdosa ya Rasulullah." "Ya Rasul, kalau diizinkan biar saya saja yang membunuh ayah saya. Biar saya nggak dendam sama orang lain." Ya, luar biasa ini. Ya. Itulah kalau agama sudah masuk kuat ke dalam hati seorang mukmin. Kata Rasulullah, nggak ada yang mau ngebunuh ayahmu, nggak ada nak. Ya. Nggak ada yang ngebunuh. Sudah pulang karena dia aman selama bersama kita, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan ternyata efeknya luar biasa. Abdullah bin Ubay bin Salul karena kejadian itu, setiap dia koar-koar untuk menghasut kaum muslimin, selalu dicemooh dan ditinggalkan oleh kaum muslimin. Jadi sebenarnya cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meladani Ubay bin Salul itu tepat sekali. Nggak perlu membalas kemungkaran dengan kemungkaran yang lain. Nggak perlu membalas kemungkaran dengan keburukan dan kemungkaran yang lain. Caranya elegan sampai orang-orang lantas kemudian berpihak kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap Abdullah bin Ubay bin Salul menghasut kaum muslimin, udah nggak digubris lagi sejak kejadian itu. Ya. Jadi ini buah dari memperlakukan orang dengan baik walaupun orang itu menyakiti diri kita. Ya. Jadi nggak selamanya keburukan langsung dibalas dengan keburukan. Yang repot lagi kalau keburukan dibalas dengan keburukan yang lebih dari keburukan yang dia lakukan kepada kita. Alih-alih dia zolim kepada kita, malah kita zolim kepada diri dia. Karena keburukan yang kita berikan kepada dirinya lebih besar dari keburukan yang dia berikan kepada kita. Ya, nah, itu ada sendiri pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, didera 3 orang yang terindikasi menyebarkan berita hoax, dan ini sejalan dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala firmankan, walladzina yarmunal muhsanat summa lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldah. Orang-orang yang melemparkan tuduhan tidak benar kepada perempuan baik-baik, kemudian tidak bisa mendatangkan 4 orang yang bersyahadat, ya, 4 orang yang bersaksi, maka hendaknya didera, dicambuk sebanyak 80 kali. Ya. Wala tuqbalu lahum syahadatan abada, tidak diterima lagi kesaksiannya. Ulaika humul fasiqun, mereka adalah orang-orang yang fasik, berbuat keburukan, ya, maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Illal ladzina tabu, kecuali mereka mau bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Min ba'di zalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim, kemudian mau memperbaiki dirinya setelah itu, maka Allah akan memberikan ampunan kepada siapa saja, karena Allah Maha Pemberi ampun dan Maha Penyayang kepada hamba-hambanya. Ya. Jadi ini cerita luar biasa, kisah ini banyak memberikan informasi kepada kita dan pelajaran pada diri kita.
Ya. Kalau ada datang informasi sama kita, jangan mudah ya untuk terprovokasi, apalagi sampai nggak di cross check informasinya. Ya, dapat share, nggak di cross check lagi. Ini hati-hati, apalagi menjelang 2024 ya. Hati-hati. Apa kata Rasulullah dalam hadisnya? Kafa bil mar'i kadziban li ayyuhadditsa bi kulli ma sami'a. Cukuplah seseorang dalam agama dianggap pendusta, pembohong ketika dia menyebarkan apapun yang dia dengar. Cukup seseorang dianggap seorang pendusta kalau dia itu mudah menyebarkan apa yang dia dengar. Dengar apa sebar, nggak ada tabayun, nggak ada cross check, nggak ada lagi untuk diteliti ini benar apa salah. Hatta berita itu benar, harus disortir dulu, ngasih maslahat apa tidak gitu. Jadi ini pelajaran buat kita ya. Informasi jangan ditelan mentah-mentah, hati-hati ya. Dalam surah Al-Hujurat jelas, iza ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Kalau ada informasi bahkan dari orang yang kita ketahui, bahkan dari orang yang kita ketahui punya track record nggak baik gitu, tabayun dulu ya. Tabayun dulu. Tabayun itu klarifikasi dulu, cari informasi dengan baik dulu ya. Jangan main asal share saja ya. Selain tabayun apa? Menunggu klarifikasi, tawakuf dulu ya. Dalam surah Al-Isra disebutkan wala taqfu ma laisa laka bihi ilm ya. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kalau nggak ada ilmunya, stop dulu. Kalau tidak ada maklumat yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan, sudah, tahan diri, stop. Karena sesungguhnya apa yang kau dengar, apa yang kau lihat, bahkan apa yang terdetik dalam hati, itu semua ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini pelajaran untuk kita ya. Kemudian kalau bisa kelola emosi, kelola hati, jangan sampai suuzon kita lebih dominan ketimbang husnuzon kita. Ya, ini semua penyakit batin semua nih. Ya, jangan sampai dominan suuzon kita ketimbang husnuzon kita. Ya, ayyuhalladzina amanu jtanibu ya katsiran minaz-dzan. Jangan banyak-banyak kita ini bersangka-sangka. Ya. Bahkan nanti ayatnya jangan sampai tajassasu, terus memata-matai, nggak ada faedahnya sudah ya. Jadi ini sikap kita, cari informasi yang benar, yang bisa dipertanggungjawabkan, tabayun dulu. Kalau belum jelas informasinya, tawakuf saja dulu, telan saja untuk diri sendiri ya. Baru setelah itu atur hati supaya lebih dominan husnuzon ketimbang suuzon. Kalau sudah benar-benar informasi valid, nah, dua pilihannya ya. Kalau sekiranya tidak ada masalah, boleh di-share. Kalau memang lebih banyak maslahat ketimbang mudaratnya, silahkan dibagikan. Tapi kalau lebih banyak mudaratnya, sudah, walaupun berita itu baik tapi lebih banyak mudaratnya, stop ya. Nggak semua juga informasi itu harus kita sebarkan, apalagi kalau menimbulkan efek yang lebih banyak mudaratnya ketimbang maslahatnya ya. Itu terkait dengan informasi. Terus kemudian kita belajar juga dari kejadian Bani Mustalik berkali-kali tersulut kericuhan gara-gara munafik ya. Maka ini perlu kita antisipasi, kita lihat apa saja sifat-sifat munafik ya. Jangan sampai kemudian sifat-sifat itu ada dalam diri kita. Di antaranya hasad ya. Kalau ngelihat orang susah dia senang, giliran ngelihat orang senang dia susah. Ngelihat muslim menang perang Badar, susah mereka. Giliran ngelihat kalah perang Uhud, senang mereka. Maka hati-hati ini berlaku kepada siapapun ya. Jangan sampai hasad. Kemudian juga diantara bagian dari sifat-sifat munafik itu apa? Muka dua, dzul wajhain. Ngomong di sini apa, di luar beda. Untuk kepentingan pribadi. Digambarkan dalam Al-Quran, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Ketika ketemu sama orang muslim, kami juga beriman. Begitu ketemu sama orang-orang yang benci kepada Islam, mereka juga bilang, kami juga benci sama muslim. Jadi bermuka dua, dzul wajhain, tamalluk ya, nyari muka untuk kepentingan pribadi
Na'udzubillah summa na'udzubillah. Tapi informasi tentang munafik itu dalam Al-Quran nggak disebut siapa munafik. Ada beberapa faedah terakhir. Yang pertama menunjukkan bahwa sifat ini akan terus ada. Nggak perlu satu orang, tapi bisa kepada banyak orang sifat munafik itu. Yang kedua, sifat munafik itu setelah kita ketahui tanda-tandanya bukan untuk menjustifikasi orang, apalagi ngasih stempel sama orang, bukan. Tapi untuk kita mendiagnosis diri, ada nggak sifat munafik itu dalam diri kita. Kalau ada, segeralah keluar dari sifat munafik itu. Mudah-mudahan Allah meridhoi apa yang kita bahas hari ini. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri dengan sama-sama membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih. Allahu waliyut taufiq wallahu khairul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.